adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis AS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdisambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Jaksa simpulkan Ricky Rizal punya niat sama dengan Ferdisambo dan Putri Chandrawati untuk menghabisi nyawa Yosua. Jaksa penuntut umum menyoroti peran mantan ajudan Ferdisambo yakni Ricky Rizal dalam perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Salah satu peran tersebut yaitu membackup Ferdisambo saat mengeksekusi Brigadir J. Peran demikian terungkap dalam tuntutan JPU yang dibacakan di persidangan pada Senin 16 Januari 2023. Dalam tuntutannya, JPU menyebut bahwa Ricky Rizal memenuhi panggilan Ferdisambo di lantai 3 rumah Saguling. Begitu tiba di lantai 3, Ferdisambo menanyakan kejadian di Magelang. Ricky mengaku tak tahu, tapi kemudian Ferdisambo menjelaskan peristiwa pelecehan terhadap istrinya yakni Putri Chandrawati di Magelang. Saksi Ferdisambo berkata, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua, kata jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Kemudian Ferdisambo meminta Ricky Rizal untuk menjadi eksekutor Brigadir J. Namun Ricky menolak permintaan Ferdisambo tersebut. Dijawab terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak berani pak, karena saya nggak kuat mentalnya. Ferdisambo pun memaklumi alasan penolakan itu, namun ia meminta Ricky Rizal untuk membackup dirinya saat kegiatan penembakan berlangsung. Bahwa sesuai fakta persidangan, tidak ada tindakan saksi Putri Chandrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdisambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah Saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdisambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi Richard, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo, serta ahli digital forensik dan barang bukti. Sekira pukul 14.57.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Chandrawati tiba di Saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Chandrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, ahli digital forensik, yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.00-17 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak, penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdisambo dan saksi Putri Chandrawati. Sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, dan saksi Ferdisambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit. Sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi, serta penguatan skenario antara saksi Kuat, saksi Putri Chandrawati, dan saksi Ferdisambo di lantai 3 tersebut. Yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur yang menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdisambo dan Putri Chandrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03.33 WIB waktu CCTV,
saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan transaksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rijal Wibowo menggunakan handy talkie dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB, waktu CCTV terdakwa Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan transaksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, setelah terdakwa Ricky Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, "Ada apa di Menggelang?" Lalu dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rijal dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdi Sambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati.